Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Septiadi dengan NIM 2010501003, Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Yang pertama yang saya hormati Ibu Vivi Hasmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Interpersonal pada semester kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menganalisis sebuah video yang di dalamnya terdapat unsur-unsur daripada komunikasi interpersonal yang sudah saya catat beberapa poin dalam video ini. Kita lihat bersama videonya. Ustadz Felix Xiao, populer dan juga ada geri-geri sedap kalau mengundang dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mencatat beberapa poin-poin yang terkandung dalam video ini. Lebih biografi itu. Ini kontroversial Ustaz itu. Di dalam komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang dilakukan di dalam video ini memperlihatkan komunikasi ini mengandung model komunikasi linear, yang mana model komunikasi linear merupakan permodelan komunikasi yang searah, secara langsung dilakukan, terdapatnya hubungan timbal balik secara garis lurus antara komunikator dan komunikan saat berkomunikasi. Ustadz itu juga dianggap oleh sebagian orang sebagai, dan juga terdapat self-disclosure, yaitu keterbukaan antara komunikator maupun komunikan dalam berdiskusi. Kali ini self-disclosure itu terlihat di menit kedua, khususnya pada video ini, yang memperlihatkan keterbukaan, yang mana juga adanya self-disclosure menjadi komunikasi itu berjalan dengan baik dan meningkat. Alhamdulillah. Jadi memang kalau dari segi tadi ya sudah disampaikan sama Bang Karni ya, saya itu kan sebenarnya kan minoritas yang lebih minor lagi. Dan kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih, yang mana seorang yang menyampaikan pesan atau informasi itu disebut sebagai komunikator, dan juga seorang yang menerima pesan atau informasi itu disebut sebagai komunikan, yang mana setelahnya ada pengaruh di dalamnya setelah komunikasi berjalan. Betul tadi ada 2017 itu ada sebuah kayak studi gitu dari UIN Syarif Hidayatullah, salah satu lembaganya. Lalu kemudian saya ditaruh nomor 2 paling radikal gitu kan ya. Dan saya kaget waktu itu. Kenapa? Karena nomor 1-nya Habib Rizik, nomor 2-nya saya, nomor 3-nya waktu itu Abu Bakar Ba'asyir. Berarti secara studi itu saya di atasnya Abu Bakar Ba'asyir. Padahal Abu Bakar Padahal Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mendunia gitu ya. Kalau saya apalah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita lanjut kepada unsur komunikasi interpersonal selanjutnya, yakni saya memperlihatkan di menit keempat khususnya dalam video ini yang memperlihatkan hubungan timbal balik atau terjadinya feedback antara Karni Ilyas dan juga narasumbernya Ustaz Felix Xiao. Harusnya kita bagaimana supaya hidup kita itu ya damailah dengan kelompok lain, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim yang di luar Islam. Nah, itu dia yang penting ya, karena kita perlu untuk melakukan sebuah pelurusan. Karena narasi yang sekarang lagi dikembangkan ini kan narasi perpecahan ya. Iya, sangat. Iya, narasi perpecahan yang seolah-olah harus memilih di antara dua. Jadi polarisasi. Jadi seolah-olah gini. Hitam putih lah. Iya, seolah-olah kita harus memilih kalau kamu itu Indonesia berarti kamu nggak boleh religius. Dan kalau kamu mau religius, kamu nggak boleh Indonesia kan gitu. Walaupun sebetulnya kita sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya harus religius. Betul. Berarti polarisasi ini kan harusnya nggak ada nih. Iya. Tapi sekarang dikembangkan seolah-olah kalau misalnya kita itu Selanjutnya, unsur komunikasi interpersonal diperlihatkan dalam video ini pada menit ke-8, yang mana kita bisa lihat
Bang Karni Ilyas mencoba memahami pandangan dari narasumbernya. Kali ini Ustadz Felix Xiao. Orang bilang, oh Felix Xiao radikal dan seterusnya. Saya bilang gini, saya tuh dakwah ketika saya masuk Islam itu dari tahun 2002 saya masuk Islam. 2002 saya berdakwah, lalu kemudian sampai tahun 2016 itu nggak ada yang bilang saya radikal. Baru tahun 2016, 2017, 2018 rame banget bilang Felix Xiao radikal. Lalu selama ini kalian kemana ketika ngelihat saya tuh ada di Indonesia dan berdakwah gitu kan? Kenapa julukan itu baru muncul, sebutan itu baru ada ketika tahun 2016, 2017, 2018 itu. Nah, yang saya alami ya memang banyak. Pertama yang sudah pasti adalah persekusi secara fisik, lalu kemudian framing negatif secara tidak langsung, baik itu lewat online, baik itu lewat offline dan segala macamnya. Sekarang misalnya contoh ya adalah secara informal atau secara formal ban atau ya dihambat ya untuk nggak boleh lagi ngisi di tempat-tempat ini, nggak boleh lagi ngisi di instansi-instansi ini dan segala macamnya. Walaupun kita secara pribadi ya nggak ada masalah sih, ini kan sekarang zaman online ya. Ya, tapi oke. Kalaupun ada band yang Ustadz bilang, Ya, band itu tidak hanya mengenai Ustadz. betul. Maka dibikin sekarang sertifikat lah, Benar. dibikin daftar yang boleh memberikan tausiah atau khotbah. Di dalam video ini juga kita bisa melihat adanya unsur afeksi, yang mana dua orang ini saling memberikan kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang di antara keduanya. Kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu anti-Islam atau anti-agama, rasanya tidak tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang bahwa pemerintah itu anti-agama atau pejabat-pejabat yang punya kekuasaan itu adalah anti-agama, itu akan sangat mudah dibantah. Sangat mudah dibantah dengan kata-kata yang mereka juga muslim, mereka juga haji, mereka juga sholat, mereka juga misalnya contoh melakukan puasa Ramadan, mereka juga tarawih dan segala macam. Tapi yang lebih tepat itu adalah yang bisa kita lihat sekarang, mereka ini anti terhadap kebenaran, anti terhadap sesuatu yang berbeda. Jadi mereka tidak bisa menerima perbedaan itu sendiri. Nah, sehingga ketika mereka melihat ada orang-orang yang punya pendapat yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, ini seolah-olah jadi musuh. Nah, kebetulan pada saat ini orang-orang muslim yang mulai mau tahu tentang agamanya, lalu kemudian mereka mau lihat, oh ternyata agama saya mengatur ya tentang masalah ekonomi. Agama saya ternyata mengatur ya bagaimana cara hidup bersosial dan segala macamnya. Nah, pandangan-pandangan ini karena berbeda dengan pandangan yang mainstream sekarang seolah-olah dianggap sebagai musuh. Nah, artinya kebenaran ini sekarang diwakili oleh Islam, sehingga seolah-olah anti-Islam. Padahal sebenarnya tidak. Ya, siapa aja seperti tadi kata Bang Karni, siapa aja yang seolah-olah berbeda ini menjadi problem. Kenapa? Tidak hanya orang-orang muslim, kira-kira gitu. Selanjutnya, di menit ke-16 ini terdapat kembali unsur self-disclosure atau keterbukaan di antara dua orang ini, yang memperlihatkan Felix Xiao atas pertanyaan Bang Karni Ilyas. Yang mana kita lihat bersama dalam video ini, Felix Xiao memperlihatkan keterbukaannya terhadap Bang Karni Ilyas atas pertanyaan Bang Karni Ilyas. Karena saya cukup unik, ketika saya masuk Islam, guru-guru saya yang pertama adalah dari NU. Jadi guru-guru saya mengajari saya di awal-awal, mengajari tentang bahasa Arab dasar misalnya, ngajarin tentang fikih dasar, itu adalah ketika saya di IPB, itu guru-guru saya orang-orang NU. Lalu kemudian ketika beranjak lagi agak dewasa, saya diberikan pengalaman organisasi sama guru-guru saya dari Muhammadiyah juga. Saya juga berjumpa dengan dari golongan-golongan yang lain. Jadi kalau saya dijelaskan aliran apa, mungkin secara fikih gitu kan ya, secara fikih mungkin lebih dekat kepada NU, secara fikih, secara amal gitu ya. Tapi mungkin dari segi pemikiran ataupun yang lain, mungkin juga lebih dekat kepada Muhammadiyah. Tapi yang jelas ya Muhammadiyah dan NU kan ada perbedaan di Indonesia misalnya. Tapi kalau kita tarik garis lurus, ternyata Muhammadiyah dan NU juga sama sebenarnya dalam beberapa hal yang lebih besar, lebih banyak. Nah, ada pengalaman yang menarik nih Pak Karni. Saya juga pernah nanya tuh sama istri saya. Istri saya tuh dari Pati, Jawa Tengah. Dia belum kerudungan ketika dia masih di Pati. Ketika dia masuk IPB pada tahun 2001, kira-kira 1 tahun setelah di IPB, dia pulang dalam keadaan kerudungan. Setelah dia kerudungan, ini cuma cerita ya, ini tanpa bermaksud apapun, cuma cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika dia kerudungan, lalu kemudian balik lagi ke Pati, menarik, ada celetukan dari orang-orang yang ada di kampungnya.
kamu udah masuk Muhammadiyah ya. Jadi seolah-olah kalau Muhammadiyah itu kerudungan, NU tidak. Nah, pertanyaannya, apakah celetukan itu benar? Jawabannya tidak, karena NU dan Muhammadiyah sama-sama menyuruh untuk kerudungan sebenarnya. Cuman yang ditangkap pada masyarakat seolah-olah ada tadi dikotomi antara NU dan Muhammadiyah, walaupun sebenarnya tidak. Stigma lah ya. Stigma. Dari beberapa cuplikan video yang sudah saya tampilkan tadi, kita bisa melihat beberapa konsep-konsep maupun unsur-unsur yang terkandung di dalam komunikasi interpersonal itu sendiri. Yang mana kita bisa melihat ciri-ciri dasar yang terdapat dalam video ini yang sesuai pada konsep komunikasi interpersonal. Seperti halnya pertama, kita bisa lihat ciri-cirinya. Komunikasi interpersonal itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ini sudah masuk konsep dalam video itu. Dan yang kedua, kita bisa lihat dilakukan secara langsung. Sudah oke ini. Dan yang ketiga, kita lihat terdapatnya efek ataupun pengaruh hasil daripada setelah video ini. Mungkin pengaruh di sini saya bisa mengambil seperti halnya ketika kita sudah menonton video ini akan berpengaruh untuk diri kita. Dan konsep terakhir dalam komunikasi interpersonal adalah terdapatnya aspek keunikan di dalam setiap individu. Baik, kita sudah kepada tahap kesimpulan mengenai apa-apa yang sudah saya analisis terhadap video ini. Beberapa poin-poin yang sudah saya analisis, yakni dalam berkomunikasi kita harus mempunyai visi yang jelas, yakni visinya harus beretika. Maka ketika kita ingin berdiskusi maupun berkomunikasi kepada siapapun itu, kita harus mengedepankan etika dalam cara berkomunikasi kita. Kedua, menciptakan makna. Komunikasi kita itu harus bermakna. Seperti yang sudah kita bahas tadi, komunikasi yang berhasil itu adanya efek, pengaruh. Nah, dari situlah kita harus menimbulkan makna, menciptakan makna yang baik dari apa yang sudah kita komunikasikan itu. Dan ketiga, efektivitas interpersonal yang dapat dipelajari dalam artian tujuan maupun efek dari komunikasi tersebut. Dan yang keempat, informatif. Dalam berkomunikasi kita juga harus mengedepankan unsur informatif, yang mana kita memberikan informasi-informasi yang benar dan tepat tentang kebenaran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Syukran katsiran, barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.